Bertemu lagi di materi berikutnya, itu adalah gerak pada tumbuhan. Kemudian ada gerak tropisme. Gerak tropisme itu adalah gerak yang menanggapi rangsangan dari bagian organ tumbuhan. Jadi kita golongkan menjadi berapa jenis. Jenis rangsangannya tropisme dibedakan menjadi 5. Ini ada fototropisme, tikmotropisme, ada geotropisme dan kemotropisme serta hidrotropisme. Jadi dari kata-katanya ini kamu bisa kita lihat di sini gerak tropisme. Nah, ini kalau kamu lihat di sini ada tanaman terus ada jendelanya. Ini merupakan salah satu contoh gerak tropisme. Berarti ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua adalah tikmotropisme. Nah, di sini ini merupakan contoh tanaman apa? Ada yang tahu ini jenis tanaman sirih. Jadi tanaman sirih dia biasanya melilitkan sulurnya. Jadi sulurnya itu adalah sebagai pijakan atau tempat dia mengikat diri pada satu batang atau benda mati yang ada di dekatnya. Ketika benda itu disentuh oleh sulurnya ini, jadi sulurnya itu akan melilit di situ dan menahan supaya tanaman itu tidak tumbang. Contoh lain dari gerak tikmotropisme itu adalah pada tanaman anggur. Dan biasanya kebanyakan pada jenis tanaman yang merayap gitu ya. Kemudian ada yang ketiga itu geotropisme negatif. Yang positif. Kemudian ada gerak taksis. Gerak taksis itu merupakan gerak pindah tempat seluruh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Bedakan jadi dua jenis, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Kalau fototaksis itu gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya adalah klorofil daun yang menuju ke permukaan yang mendapat cahaya. Jadi berdasarkan arah cahaya itu datang. Kemudian ada gerak spora yang memiliki flagel menuju ke tempat yang lebih terang. Kemudian ada gerak kemotaksis. Kemo itu berarti bahan-bahan kimia. Jadi ada rangsangan bahan kimia, misalnya gerak spermatozoid dibentuk oleh tumbuhan. Jadi ini biasanya tanaman lumut dan tanaman paku menuju ke sel telur yang terdapat dalam archegonium. Jadi ini proses pembuahan pada jenis tanaman lumut dan tanaman paku. Selain itu juga terdapat pada akar yang terus mencari area yang memiliki bahan kimia seperti mineral dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada contohnya. Ini merupakan gerak bunga matahari yang mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Ya, kamu bisa tahu ini merupakan gerak apa. Kemudian berikutnya itu adalah ada gerak yang tadi ya, geotropisme. Ini juga ada gerak yang tumbuh ke atas, kemudian yang akar tumbuh ke bawah.
selanjutnya adalah tropik. Ini gerak juga, ini berdasarkan adanya cahaya, kemudian adanya gerak gaya gravitasi, kemudian adanya pengaruh air, kemudian ada juga berdasarkan ini tadi yang sulur yang menempel. Nah, ini yang positif, ini yang positif. Jadi dia sesuai arah datangnya cahaya, kemudian berdasarkan arah datangnya gaya gravitasi. Ini contoh lain gerak tropik, gerak pada tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. Ini ada merupakan fototropisme. Dia menjauhi cahaya, ini mendekati cahaya. Ini merupakan salah satu positif fototropisme. Kemudian ada geotropisme tadi, ini juga ada yang positif dan negatif. Jadi akar akan terus mengarah ke bawah ya. Nah, ini berdasarkan gaya gravitasi bumi. Ini tigmotropisme. Jadi ini contoh tanaman anggur. Dan ini sulurnya yang melilit pada bagian yang keras. Ini juga sulur yang melilit. Nah, ini merupakan contoh hidrotropisme. Hidrotropisme itu adalah gerak tumbuhan atau gerak tumbuh akar yang dipengaruhi oleh ketersediaan air. Jadi kalau biasanya akar kan lurus ke bawah, tetapi kalau misalnya di sini ada sumber air, akarnya akan berbelok ke arah sumber air itu berada. Itu merupakan salah satu contoh gerak hidrotropisme. Ini ketika ada kontak, terus daunnya mengatup, terus ketika ada rangsangan cahaya, bunga mataharinya akan mengikuti arah cahaya tersebut.